102,2 Radio Suara Sampang FM. Selamat pagi pendengar semuanya ya, dimanapun kalian berada. Kali ini pendengar berjumpa lagi ya dengan Anis. Dan kita hari ini kembali memasuki program Dialog Interaktif. Oke pendengar, di edisi hari Jumat ya, 3 Juni 2022 sudah hadir di studio kita kali ini. Ada dari Humas Bea Cukai Madura ya, ada Pak Zainul Arifin selaku narasumber kita hari ini pendengar. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Mbak Anis. Ya, Pak Zainul Arifin dari Bea Cukai Madura ya. Dan juga ada dua ya narasumber kita hari ini pendengar. Selain dari Bea Cukai, kita kedatangan narasumber dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Ada Bapak Nurdin. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, dan Pak Nurdin ini sebagai Kabid Tanaman Pangan dan Hortikultura ya. Oke, pendengar, kali ini kita akan membahas ya terkait DBHCHT di bidang pertanian ya, dana bagi hasil cukai, hasil tembakau di bidang pertanian. Langsung saja untuk materi awal saya serahkan ke Pak Zainul Arifin. Silakan Pak. Terima kasih Mbak Anis. Baik, mendengar suara Sampang ya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kembali berjumpa kami dari Bea Cukai Madura ingin menyampaikan terkait pelaksanaan DBHCHT ya, dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang nanti hubungannya juga dengan salah satu program besar nih di Bea Cukai Madura, yaitu gempur rokok ilegal ya, gempur rokok ilegal, karena ini berhubungan erat. Jadi sebelum kita masuk ke gempur rokok ilegal, ini nanti kita bicara dulu terkait DBHCHT Mbak Anis ya. Nanti mungkin khususnya untuk pagi hari ini nanti fokus kita mungkin nanti DBHCHT di bidang pertanian ya, pemanfaatnya di bidang pertanian. Nah, sebelum masuk ke pertanian, ini mungkin sebagai pengantar, ketika berbicara DBHCHT mungkin di benak kita ini ada pertanyaan bahwasanya DBHCHT ini apa sih sebenarnya ya. Jadi DBHCHT ini Mbak Anis ini adalah bagian dana yang disisihkan dari pemerintah pusat ya. Biasa kalau kita kenal ada dana alokasi umum, ada dana alokasi khusus ya, terus dana bagi hasil lain. Nah ini DBHCHT termasuk dana bagi hasil ya, dana bagi hasil. Kalau kita lihat di struktur APBN Mbak Anis, jadi memang ada beberapa dana bagi hasil yang di-sharing ya antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Nah, salah satunya DBHCHT ini. Kalau DBHCHT sendiri secara khusus ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 ya, dan efektif dilaksanakan di tahun 2008 ya, Undang-Undang tentang cukai ya. Jadi di sana diatur bahwasanya 2% dari cukai yang terkumpul di tahun yang bersangkutan ini nanti disalurkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk dipergunakan di berbagai bidang. Ya. Jadi kalau kita lihat sebelum berlakunya undang-undang ini, karena Undang-Undang Nomor 39 ini sebenarnya undang-undang perubahan Mbak Anis. Jadi dari undang-undang cukai sebelumnya dirubah, dan salah satu pasal yang dimasukkan dalam undang-undang yang baru ini perubahan, yaitu terkait pengaturan DBHCHT yang memberikan amanat kepada pemerintah untuk menyampaikan 2% dari penerimaan cukai itu disalurkan kepada daerah. Nah, kepada daerah ini sebelumnya nggak ada. Nah, sebelumnya seluruh dana cukai itu 100% dikelola oleh pemerintah pusat. Ya, benar, pemerintah pusat. Nah, semenjak 2007 ya, efektif 2008 telah kemudian 2% dana dari DBHCHT ini disalurkan untuk ke daerah untuk dimanfaatkan. Ya. Bisa dijelaskan ya untuk ke daerah apa saja? Jadi ini Mbak Anis, jadi untuk pemanfaatannya memang karena ini sifatnya DBHCHT ini yaitu tadi bukan seperti dana bagi hasil yang lain, karena memang peruntukannya ini untuk HT, hasil tembakau ya, karena asalnya dari cukai. Oleh karena itu pemanfaatannya juga diatur secara khusus, bidangnya tidak terlalu jauh dari yang namanya cukai Mbak Anis. Ya, jadi memang ada beberapa perubahan dari tahun ke tahun. Dulu di awal ini memang programnya lebih fleksibel, ada untuk pendayagunaan UMKM dulu ya, di awal di tahun 2008 itu masuk ke UMKM, masuk ke pendidikan, ke infrastruktur bisa. Tetapi seiring berjalannya waktu memang ini dilihat dari kondisi daerah.
ya, dilihat kondisi daerah, kondisi nasional, bidang-bidang mana yang membutuhkan. Lah kebetulan untuk di tahun 2022 ini memang ada 3 besaran bidang, ya, 3 besaran bidang yang diatur untuk pemanfaatan DBHJAT ini. Yang pertama yaitu di bidang kesejahteraan masyarakat, porsinya 50%, kemudian di bidang kesehatan itu porsinya 40%, dan untuk penegakan hukum 10%, ya. Ini 3 bidang utama ya dalam pemanfaatan DBHJAT di tahun 2022 ini. Semacam itu, Mbak Nis. Ya. Atau mungkin dijelaskan lebih rinci, ini kan bidang kesehatan ini 50% tadi, banyak ya. 40%. Bidang kesehatan 40%, kesehatan masyarakat 50%. Ini cukup banyak yang kesejahteraan masyarakat ya. Mungkin bisa dijelaskan lebih rinci apa saja pemanfaatannya untuk kesejahteraan masyarakat ini? Jadi untuk kesejahteraan masyarakat, Mbak Nis, ini memang ada beberapa subbidang ya, ada beberapa subbidang. Antara lain nanti bisa dipergunakan untuk bantuan langsung tunai ya. Bantuan langsung tunai ini nanti menyasarnya juga ternyata bukan sembarangan ya, hanya terkhusus untuk yang kaitannya dengan tembakau dan hasil tembakau. Jadi untuk BLT ini bisa disalurkan untuk buruh tani tembakau, kemudian juga untuk buruh pabrik rokok ya. Kemudian juga di samping BLT untuk kesejahteraan masyarakat ini bisa dipergunakan untuk pengembangan industri, Mbak Nis. Jadi bantuan pengembangan industri pabrik rokok yang sudah berdiri. Jadi bisa juga dibantu dari sana. Memang ini mungkin kemarin juga muncul beberapa pertanyaan ini seolah-olah kesejahteraan masyarakat, ternyata memang kesejahteraan masyarakat ini kita batasi masih dalam kerangka itu tadi, tembakau dan hasil tembakaunya gitu ya. Jadi memang tidak terlalu luas memang ya, macam itu. Kemudian yang kedua di bidang kesehatan ya, di bidang kesehatan juga ada beberapa hal ya. Itu nanti ada bantuan persalinan, kemudian bantuan BPJS. Oh ya, lupa ini tadi kesejahteraan masyarakat termasuk juga pertanian. Tadi masuk kesejahteraan masyarakat ini. Nanti biar dijelaskan langsung oleh Pak Nurdin nanti di kesejahteraan masyarakat. Nah, kemudian yang ketiga di penegakan hukum. Lah kalau penegakan hukum memang subkegiatannya cukup banyak, ada paling tidak ada 4 ya. Yang pertama sosialisasi, kemudian yang kedua operasi bersama, kemudian ketiga pengembangan industri dan pengumpulan informasi, semacam itu, Pak Nis. Siap. Ya. Oke, lanjut ya, kita akan ke Pak Nurdin ya. Ini sebagai Kabid Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan ya. Langsung saja untuk materinya, Pak, silakan bisa di. Ya, terima kasih. Pak Anies, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu sekalian pendengar suara Sampang yang berbahagia, pada pagi hari ini kita bersama dengan Bea Cukai Madura. Dalam hal ini seperti apa yang disampaikan oleh Pak Zainal tadi, karena beliaulah yang mengerti betul terkait dengan percukaian itu, Pak Anies, sehingga apa yang disampaikan beliau itu sudah cukup secara hukum gitu. Kita di Dinas Pertanian itu masuk di dalam kelompok kesejahteraan masyarakat, yang dimana porsinya itu 50%. Nah, kebetulan kita Dinas Pertanian itu tahun sekarang itu dapat 4,2 miliar itu. Dalam hal ini kegiatan yang dapat kita lakukan dengan pemanfaatan dana cukai itu ada beberapa hal. Yang intinya pertama itu kita dalam rangka meningkatkan kualitas bahan baku. Meningkatkan kualitas bahan baku itu kita dalam hal ini ada kegiatan-kegiatan seperti dempet budidaya tembakau, kemudian bantuan pupuk setka, kemudian peralatan sarana dan prasarana seperti kultivator, hand traktor, dan seperti jalan usaha tani juga seperti itu. Juga di samping itu ada program penyuluhan pertanian. Dalam hal ini kita mengedukasi masyarakat melalui kelompok tani itu bagaimana mereka membuat vokasi, buat pupuk organik
Nah, sehingga memang kondisi tanah kita di Sampang itu sudah miskin hara, sehingga perlu pemuliaan lagi, sehingga memperbanyak pupuk-pupuk organik gitu. Ya. Itu sementara. Oke. Tadi kan ada menyebutkan ada bantuan dan lain sebagainya ya untuk bidang kesejahteraan masyarakat ini melalui Disperta. Apa atau mungkin siapa saja nih yang berhak mendapatkan bantuan tersebut, Pak? Mungkin bisa dijelaskan? Ya. Yang berhak mendapat bantuan itu kelompok tani tembakau. Sebab ini jadi kelompok tani tembakau itu di Sampang ini yang sudah terpetakan wilayah-wilayah penghasil tembakau itu ada 12 kecamatan. 12 kecamatan. Iya. Minus Tambelangan sama Banyuates. Oke. Nah, itu. Jadi semua itu bantuan dari kita dari Dinas Pertanian itu untuk menyasar kelompok-kelompok itu. Caranya seperti apa? Ya, caranya mendapatkannya gimana? Kelompok tani itu mengajukan proposal ke Pak Bupati. Nah, nanti dari Pak Bupati ada disposisi ke Dinas Pertanian. Gitu. Sehingga dengan adanya proposal tersebut kita verifikasi apa betul proposal ini, kemudian kita masukkan ke dalam daftar anggaran gitu. Ada syarat-syarat tertentu nggak? Maksudnya ini kan untuk buruh tani tembakau ya, yang tersebar di 12 kecamatan. Apa syaratnya itu apa saja gitu? Misal kalau yang baru aja berkecimpung dalam tembakau gimana? Bisa nggak dapat bantuan ini? Jadi sekali lagi kita melalui kelompok tani. Kelompok tani itu ya. Kelompok tani itu dasarnya sudah ditetapkan dengan SK Bupati. Jadi kalau belum masuk dalam SK Bupati itu, ya mohon maaf, belum bisa. Berarti kalau belum masuk kelompok tani itu belum bisa ya? Iya. Jadi dia mestinya bergabung dengan kelompok. Iya. Kalau per orang nggak bisa. Oh gitu. Sejauh ini ada berapa kelompok tani yang sudah ada di Sampang? Kalau Sampang itu ada 1.136. Oh banyak ya. Sudah banyak ya ternyata ya 1.000. Tapi untuk tahun ini akhirnya nanti terpilih kan yang akan mendapat bantuan itu kan. Maksudnya tidak semua mungkin semua, ya untuk tahun ini ya, karena cukup banyak ya ternyata kelompok tani. Kalau mau buat kelompok tani baru ini kira-kira bisa atau enggak? Tergantung kondisi lapangan. Jadi kalau di suatu wilayah itu memang cukup luas, kan persyaratan minimal kan 20 hektar itu kan, gitu. Untuk suatu kelompok itu. Jadi kalau memang misalnya suatu dusun itu luasannya 50 hektar, kan bisa dipecah dua itu. Gitu. Iya. Oke, dan mungkin nanti kalian pendengar ya kalau ada pertanyaan terkait dengan DBHCHT di bidang pertanian ini bisa langsung bertanya ya lewat telepon ataupun via WhatsApp di 0823 3390 6809 ya. Kita lanjut dulu ya Pak ya sebelum kita jeda. Tadi membahas tentang kualitas bahan baku juga ya untuk yang kesejahteraan masyarakat ini. Nah, sejauh ini yang sudah terrealisasi tuh segimana Pak? Berapa persen dari dana yang sudah ada di Disperta ini? Ya, untuk dana yang sudah kita realisasikan ini Dempel budidaya, jadi mereka ada tempatnya di Omben sama Karangpendang cuma 15 hektar karena dam itu yang namanya dam itu percontohan Mbak Nesia. Jadi itu sekarang sedang dilaksanakan, kemudian ada kita lelang pupuk ZK, ini sudah proses lelang, kemudian ada juga pengadaan hand traktor sebanyak 32 unit sudah melalui e-katalog, sudah proses proses kontrak gitu. Ya. Kemudian ada juga jalan usaha tani sekarang lagi proses perencanaan. Gimana itu? Jalan usaha tani itu ada 5 titik, yaitu di daerah
mana daerah Jelengit dan Terjun gitu. Sejauh ini berarti sudah lah ada yang apa namanya sudah cukup banyak ya yang terlaksana ya. Kemudian ini tambah lagi, mungkin ada tambahan dari Pak Zainul, silahkan ya, terkait di bidang pertanian ini kira-kira seperti apa? Baik, terima kasih Mbak Anies. Jadi memang maksud dari pemerintah pusat ya, kenapa kemudian DBHJAT ini disalurkan ke pemerintah daerah, ini karena pada dasarnya yang paling memahami kondisi suatu daerah itu ya pemerintah daerah setempat, begitu Pak Nurdin ya. Ya. Jadi oleh karena itu berdasar evaluasi ini ya semenjak 2008 itulah kemudian mengajak sama-sama dari pemerintah daerah untuk memanfaatkan DBHJAT. Harapannya apa? Harapannya nanti DBHJAT yang disalurkan ke daerah ini bisa termanfaatkan secara optimal. Karena dengan optimalisasi pemanfaatan ini nanti dampaknya terasa bagi masyarakat, kemudian bagi petani khususnya, kemudian bagi buruh pabrik, ya. Apalagi tadi disampaikan Pak Nurdin begitu luar biasa bantuan-bantuan yang disalurkan ke petani. Harapannya ini kedepannya ini kan kalau di Madura ini tanaman tembakau ini sudah menjadi semacam budaya Pak Nurdin ya, sudah budaya ya. Meskipun kadang kita sadari bahwasanya kadang dikeluhkan, saya beberapa kali ketemu teman-teman di kelompok tani itu mengeluhkan, Pak ini kenapa kok harga tembakau tiap tahun turun gitu ya. Tapi sekali lagi inilah coba upaya dan dukungan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Ya, salah satunya melalui DBHJAT ini Mbak Anies ya. Tadi dengan semakin harapannya dengan nanti ada bantuan untuk peningkatan bibit, kemudian pengelolaan lahan. Ini harapannya nanti kualitasnya semakin baik dari hari ke hari, dan juga harapannya juga yaitu tadi ya, yang sejahtera ini bukan hanya dari yang konsumen rokoknya saja ya, tapi juga nanti dari petaninya sejahtera, dari pemilik pabriknya sejahtera, dan inilah kemudian harapan besar dari penyampaian DBHJAT ini ke daerah. Semacam itu Mbak Anies. Iya. Oke Pak, ini sudah ada yang bertanya ya lewat WhatsApp tadi. Selamat pagi Mbak Anies dan Bapak narasumber, saya Edi di Tanglok. Mau nanya, sejauh ini optimalisasi bantuan kepada para petani karena di lapangan petani banyak yang mengeluh mengenai kemahalan dan kelangkaan pupuk. Oke, jadi bertanya tentang optimalisasi bantuan Pak. Silakan Pak Nurdin ini lebih tepat menjawab. Oke, terima kasih Pak Edi yang di Tanglok. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya. Terkait dana cukai ini bukan diperuntukkan untuk pupuk. Nah, jadi yang kita maksud pupuk ZK itu pupuk non subsidi. Pupuk non subsidi itu khusus untuk tembakau. Gitu. Jadi kalau masalah pupuk bersubsidi itu sudah kita bentuk, kita susun dalam namanya ERDKK itu. Jadi semua by name by address itu sudah ada di dalam ERDKK tersebut, dan daftar penerimanya itu sudah ada di masing-masing kios pupuk bersubsidi gitu Pak. Nah, sudah ada tersendiri ya, untuk siapa dan berapa jumlahnya juga sudah ada di sana. Oke, sudah ada ya. Jadi kalau terkait pupuk sudah ada porsinya sendiri-sendiri ya. Yang maksud mungkin pupuk bersubsidi itu Pak. Oke, selanjutnya ini ada yang bertanya lagi ya dari Ilham di Jalan Mawar. Terkait kesejahteraan petani, sejauh ini apa yang dilakukan pihak Bea Cukai dalam mengontrol pemerintah daerah untuk mencapai titik kesejahteraan bagi para petani? Silakan Mbak dijawab. Jadi memang fungsi Bea Cukai untuk kalau terjun langsung ke petani mungkin tidak mungkin ya nanti melampaui tugas Pak Nurdin nanti. Jadi memang kita tugasnya berusaha memastikan, jadi Mbak Anies. Jadi karena DBHJAT ini amanat dari pemerintah pusat ya. Jadi tugas Bea Cukai ini kita menjadi mitra bagi pemerintah daerah sekaligus juga evaluator ya pelaksanaan dari optimalisasian DBHJAT ini. Jadi di kita nanti setiap semester ya, tiap semester. Jadi kalau ini udah mau masuk semester pertama ini di bulan Juni ini, nanti jadi kita sistemnya melakukan penilaian Mbak Anies, melakukan penilaian, evaluasi ya. Tetapi khususnya yang khusus yang kita evaluasi ini memang sementara ini untuk yang di bidang penegakan hukum.
Sedangkan evaluasi di bidang pemanfaatannya di bidang kesejahteraan masyarakat dan kesehatan ini langsung dilakukan oleh pemerintah provinsi dan dari DJPK, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Karena memang kalau yang di lapangan ini yang benar-benar harus melibatkan kami ini kan khusus di penegakan hukum. Sedangkan untuk yang kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan, karena ini langsung masuk ke anggaran Pemda, ini biasanya pengawasannya juga ada dari unsur Pemda, di inspektorat juga mengawasi, kemudian dari provinsi juga ada evaluasi, sekaligus juga nanti ada namanya DJPK, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, itu juga melakukan evaluasi, dan itu dilaksanakan sama per semester ya. Jadi tiap semester 1, semester 2 dilakukan penilaian. Semacam itu, Mbak. Jadi memang kalau Bea Cukai sendiri mungkin cuman sekedar mengawasi evaluasinya. Dan nanti lebih jelasnya kalau terkait kesejahteraan itu langsung ke dinas terkait mungkin ya, langsung dilaksanakan oleh dinas terkait. Oke, ini ada pertanyaan lagi ya Pak ya. Ada Rizal di Rajawali. Mau tanya, apakah pemanfaatan di BHCHT di bidang pertanian bisa untuk edukasi para pemula di bidang pertanian? Untuk orang yang mau memulai untuk bertani mungkin ya, karena sekarang kan banyak ya anak-anak muda yang tertarik dengan pertanian ini. Begini, Mas Rizal ya, kita di dalam hal ini, kalau Mas Rizal itu mau bergabung dengan petani-petani yang milenial, silakan masuk ke dalam kelompok tani. Kalau di daerah mana ini, Mas Rizal? Kalau orangnya di Rajawali. Rajawali, itu nanti gabung dengan ada kelompoknya di situ. Jadi artinya kita itu memberikan bantuan kepada yang sudah legal, ada legalnya. Jadi kelompok tani kan sudah legal dan ditetapkan oleh SK Bupati tadi itu. Kalau perorangan ya nggak bisa itu ya. Kalau pemula ini berarti mungkin beda lagi nanti ya, bukan dari pertanian mungkin? Ya mungkin yang pemula maksudnya di dalam apa itu kan gitu. Di dalam pertanian ya, kalau ini dari pertanian. Nah, kalau dia mau bercocok tani kan tidak harus bisa kita gini, setiap desa atau setiap kecamatan itu kita punya penyuluh pertanian. Nah, bisa Mas Rizal konsultasi ke teman-teman penyuluhnya apa yang bisa mereka buat untuk dalam hal ini, misalnya membuat pupuk organik, organik cair kan bisa, nantinya itu bisa dijual, Pak. Itu hasilnya kan bisa dijual gitu loh. Ya, mungkin ini bisa tersampaikan ya dengan yang bertanya, karena tadi sudah ada penyuluh pertaniannya sendiri ya. Oke Pak, untuk hari ini bisa dijelaskan kesimpulan untuk hari ini, Pak Zainul dulu nih. Baik, terima kasih Mbak Anis. Jadi tadi kita dengarkan bersama dari Pak Nurdin begitu banyak luar biasanya manfaat dari DBHJHT ya, khususnya di bidang pertanian. Nah, karena itu mungkin saya sedikit saja mengingatkan bahwasanya optimalnya DBHJHT ini tidak terlepas dari optimalnya kita dalam mengumpulkan cukai ya. Jadi karena ini dananya kan sebenarnya diambil dari penerimaan cukai di tahun yang sebelumnya gitu ya. Dan untuk penerimaan cukai yang optimal ini, maka upaya yang bisa kita tempuh salah satunya yaitu berupaya untuk yang konsumen ini ya, bagaimana kita juga mengkonsumsi rokok yang legal, rokok yang resmi berpita cukai ya, dan hindari seoptimal mungkin jangan sampai membeli, memperjualbelikan, memperdagangkan rokok yang ilegal. Karena dampaknya apa? Dampaknya bukan hanya bagi pribadi ya, tapi juga nanti dampaknya lebih lanjut ke penerimaan cukai, kemudian ke DBHJHT. Dana yang seharusnya bisa disetor masuk ke kas negara untuk DBHJHT, bisa untuk kesejahteraan petani tadi, untuk bantuan petani, tetapi karena belinya, memperdagangkannya rokok yang ilegal yang tidak berpita cukai, efeknya nanti dana itu tidak tersalurkan dengan baik ya. Akhirnya yang harusnya bisa untuk bantuan petani tadi tidak jadi untuk bantuan petani. Oleh karena itu ya, mari kalau kita merokok silakan ya, tetapi merokoklah yang legal, yang resmi, karena secara langsung maupun tidak langsung ini turut juga menyumbang ke pembangunan semacam itu Mbak. Terima kasih ya. Dan Pak Nurdin ya, silakan untuk kesimpulan pada hari ini. Terima kasih. Untuk di bidang pertanian kita memang dalam hal ini
tupoksi kita itu dalam rangka meningkatkan kualitas bahan baku. Jadi dana yang diberikan ke Dinas Pertanian itu intinya bagaimana kualitas bahan baku tembakau itu bagus sehingga harganya itu bisa meningkatkan kesejahteraan petani gitu. Kemudian memang kita sadari apa yang kita bantukan kepada petani itu tidak berpengaruh sangat nyata, tapi paling tidak apa yang kita berikan itu dapat memberikan sumbangsih kepada masyarakat itu meringankan beban petani. Dalam hal ini petani yang bercocok tanam tembakau, misalnya bantuan hand traktor, kultivator dan pupuk sertifikat tersebut. Sehingga kami berharap bantuan yang kita berikan itu dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin, dan kalau bisa itu, dan harapan kita bantuan tersebut bukan petani minta bantuan terus, tapi dengan yang kita bantu misalnya hand traktor itu bisa dikelola dengan administrasi yang baik, bagaimana pemeliharaannya, kemudian bisa disewakan di antar kelompok, kan nanti uangnya bisa dicatat. Nah, mudah-mudahan dari hand traktor itu bisa abudu kata kita itu menghasilkan hand traktor lagi gitu. Oke, terima kasih ya Pak Nurdin ya untuk hari ini, dan pendengar semuanya untuk tema pada pagi hari ini sangat menarik ya, dan semoga pendengar semuanya yang tadi sempat mendengarkan ya bisa dipahami juga ya, khususnya mungkin ada ini ya para petani tembakau yang mendengarkan ya. Semoga tadi penjelasan dari Pak Nurdin sudah bisa dimengerti, ada dari Pak Zainul juga dimengerti, dan tadi yang sempat bertanya pendengar ya, semoga juga bisa dipahami jawaban dari para narasumber ya. Dan terima kasih kepada narasumber kita hari ini, Pak Zainul Arifin ya selaku Humas Bea Cukai Madura, dan Pak Nurdin Eshud MM selaku Kabid Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Terima kasih untuk dialog kita pada pagi hari ini, dan pendengar, ini waktunya Anis pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa. Kembangkan ekonomi pariwisata, agribisnis dan industri kreatif.